Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian di episode perdana ya tentang kelas pajak ini. Jadi ini hanya apa ya eh, kelas kelas tambahan aja dari saya gitu. Jadi kalau misalkan mungkin ada info-info penting mungkin atau ada hal terbaru mungkin kita akan berjumpa lagi. Mestinya mungkin akan tiap bulan akan ada sesi seperti ini. Gitu. Dan untuk kali ini di episode kali ini kita akan membahas tentang insentif pajak di masa pandemi gitu. Jadi sudah ada beberapa, mungkin kemarin juga teman-teman di sini sudah banyak yang paham tentang adanya insentif pajak gitu, baik itu yang kemarin baru diperpanjang ataupun yang sudah ada dari sejak awal tahun gitu. Dan kita akan bahas satu persatu, mungkin tidak akan detail, mungkin tidak akan sampai ke tata cara pengajuannya karena itu mungkin sudah sama sebenarnya dengan aturan di PMK yang lama gitu. Mungkin hanya di otak-atik sedikit gitu. Jadi mungkin di sini saya hanya ingin merefresh aja tentang apa saja insentif-intensif pajak yang sekarang ada gitu dan sampai kapan gitu dan sampai kapan. Oke, kita mulai saja. Saya akan share screen aturannya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang ini PMK 82 dan PMK 83 tahun 2021 ya ini tentang perpanjangan insentif perpanjangan PMK 9 dan PMK 239 tahun 2021 dan 20 ya gitu. Nah, kita akan bahas sekilas tentang PMK ini. Oke. Nah, ini untuk yang pertama di PMK. Jadi PMK 82 itu baru dikeluarkannya mungkin sekitar seminggu yang lalu lah, kurang lebih ya. Seminggu yang lalu itu insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Sementara kalau yang PMK 83 itu lebih ke pemberian fasilitas pajak bagi penanganan COVID-19 gitu. Jadi lebih ke hal-hal yang terdampak langsung gitu. Jadi kayak nakes, kemudian produsen alat kesehatan, kemudian kalau misalkan kita kasih sumbangan dan dan kalau misalkan dalam rangka misalkan kayak sewa sewa lahan, jual beli lahan atau sewa harta itu seperti apa pengenaan atau fasilitas PPh-nya. Ini lebih ke fasilitas PPh ya gitu. Jadi dan itu yang diperpanjang di PMK 83 ini. Gitu. Oke. Yang pertama, kita bahas dulu dengan PMK 82-nya terkait perubahan atau perpanjangan, sebenarnya perpanjangan insentif pajak untuk untuk wajib pajak yang terdampak COVID-19 ini. Oke, aturan yang lama itu masih merefernya, jadi PMK 82 ini tidak menghapus penuhnya, tidak menghapus pasal seluruhnya di PMK 9, jadi hanya merubah sedikit yang ada di pasal 9. Jadi sebenarnya kita masih merefernya itu di PMK 9 gitu. Jadi sebagian besar pasal-pasal di PMK 9 itu masih berlaku gitu. Sementara hanya ada sedikit pasal yang mengalami perubahan dengan adanya PMK 82 ini. Oke. Kita bicara latar belakangnya dulu ya. Ini dari apa yang dari Bapak Presiden, kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi sejatinya harus berjalan beriringan ya, gitu dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tidak bisa hanya fokus pada urusan ekonomi saja. Ini kan yang sering di uh, yang sering sering jadi masalah lah gitu. Seakan-akan pemerintah itu terlalu fokus pada ekonomi, misalkan seakan-akan kesehatan itu di nomor sekian kan gitu. Mungkin ya dengan adanya kayak PPKM segala macam itu kan banyak ketidaktegasan misalkan kayak gitu. Cuman ya kita nggak akan membahas itu, nggak akan membahas terkait itu karena itu juga bukan ranah saya dan saya juga nggak berhak untuk bicara tentang itu gitu. Jadi kita fokusnya di kebijakan terkait insentif pajak ini sendiri gitu. Ya walaupun ya semoga kita semua berharap ini adalah insentif terakhir ya. Maksudnya dengan adanya nanti
ini insentif ini berakhir, kan harapannya ekonomi kita sudah mulai bagus, mulai berjalan normal gitu, dan bisa running lagi kan gitu, bisa running lagi, bisa bisa usaha lagi dengan lancar dan sebagainya. Harapannya itu sih. Jadi semoga ini yang terakhir deh gitu. Tidak ada perpanjangan insentif lagi gitu. Maksudnya eh, sisi positifnya itu ya, semoga ekonominya semakin kuat gitu. Oke, setelah itu ini adalah latar belakangnya. Kalau dari PMK itu dampak ekonomi itu jelas memperlambat ekonomi ya gitu. Jadi semua negara lah pasti kena gitu, nggak cuma Indonesia gitu. Dan dengan adanya insentif ini, paling tidak negara ini yang sudah istilahnya sudah boncos ya, sudah hampir apa ya, berdarah-darah lah gitu dari sisi ekonominya, dari sisi pembiayaan segala macam gitu. Kita masih bisa memberikan insentif inilah gitu. Makanya walaupun walaupun kalau kita perhatikan di PMK 88, PMK 82 ya, PMK 82 sekarang itu banyak banget KLU yang disunat lah istilahnya, yang dihapus gitu. Tapi ya paling tidak mungkin itu sudah ada kebijakannya sendiri, sudah ada apa evaluasinya sendiri, kira-kira clue mana saja sih yang kira-kira ini loh masih terdampak hebat nih. Oh inilah yang sudah kira-kira ini loh yang sudah oh kayaknya udah bisa running nih, udah bisa diajak jalan lagi gitu. Itu sudah ada kajiannya sendiri sih harusnya gitu. Dan yang ketiga, pemberian insentif ini harus diberikan secara selektif ya tadi ya, latar belakangnya karena sekarang yang terbaru memang memang tidak sama persis dengan, jadi walaupun diperpanjang itu memang sudah ada cutting-cuttingnya gitu, sudah ada pemotongan-pemotongannya gitu, mulai dari KLU, kemudian syarat-syarat tertentu lainnya juga sudah dipotong seperti itu gitu. Jadi lebih selektif lagi dalam pemberian ini. Oke, berikutnya ini adalah timeline dari apa? Respon dari sisi pajak ya, dari sisi pajak itu dimulai dari 21 Maret pada saat mungkin kita lockdown pertama kali di Maret 2021, Maret 2020 itu terbit PMK 23, PMK 23. Waktu itu mungkin insentifnya belum terlalu banyak ya. Setahu saya kalau nggak salah itu mungkin masih kayak PPh pasal 21, kemudian kalau nggak salah belum terlalu banyak gitu. UMKM belum masuk di situ kalau nggak salah. Jadi insentif untuk UMKM itu belum masuk ke situ gitu. Kemudian terbit Perpu ini yang terkait dengan apa? Kayak penurunan tarif PPh waktu itu kalau nggak salah 31 Maret. Kemudian PMK 82, PMK 28, kemudian pernya, peraturan turunan dari PMK-nya. Kemudian nah baru di PMK yang menjadi highlight kedua adalah PMK 44. PMK 44 ini dia bertambah insentif-insentif yang diberikan gitu, termasuk ada kayak apa? Kalau nggak salah ada UMKM juga, UMKM sudah masuk di situ. Kemudian pengurangan tarif PPh pasal 25 itu sudah masuk gitu. Kemudian ada juga kayak jasa konstruksi dan sebagainya gitu. Jadi mulainya ini di PMK 44 ini. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 itu terkait dengan kalau nggak salah tentang COVID kalau nggak salah. Kemudian PP 29 itu terkait dengan fasilitas PPh yang nanti akan dibahas di PMK 83 ini. Kemudian lanjut ke PMK 86, PMK 110 ini lebih ke perpanjangan. Jadi PMK 86, 110, PMK 9 ini lebih ke perpanjangan. Dan juga yang terakhir ini adalah PMK 82 gitu. Peraturan Menteri Keuangan ya kalau bagi yang mungkin belum terlalu familiar dengan PMK. Peraturan Menteri Keuangan kan biasanya kalau hierarki aturan itu kan kita terbit paling tidak terbit PMK-nya dulu, Peraturan Menteri Keuangan, baru nanti dari sisi pelaksanaannya, dari sisi teknisnya biasanya akan turun peraturan Dirjen Pajaknya biasanya gitu. Oke, ini kurang lebih yang menjadi highlight beberapa PMK ya selama pandemi ini, kurang lebih selama mungkin setahun lebih dari Maret
sampai sekarang sudah bulan Juli 2021. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini pokok perubahannya, pokok perubahan yang ada di PMK 82 gitu. Jadi secara umum ketentuan tata caranya itu masih sama dengan di PMK 09. Jadi kalau yang Bapak Ibu di sini yang selama ini yang kemarin itu sudah mengajukan katakanlah insentif PPh pasal 21, insentif UMKM, kemudian pengurangan PPh pasal 25, itu kurang lebih teknis pengajuannya sama gitu. Teknis pengajuannya sama dengan di PMK 09. Mungkin nanti eh, hanya menunya saja berbeda, menu pemilihannya saja yang nanti berbeda. Cuman di sini ada beberapa. Yang pertama adalah perpanjangan jangka waktunya itu sampai dengan Desember 2021 gitu. Jadi kita perpanjang insentif ini sampai dengan akhir tahun, langsung sampai dengan masa Desember 2021. Kemudian, nah di sini ada kriteria tambahan gitu, yang 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 sekarang mengacunya di PMK 82 ini, tidak lagi mengacu di PMK 9, tapi mengacunya di PMK 82. Yang pertama adalah penyesuaian clue, yang ini yang lumayan drastis juga. Jadi kalau kita perhatikan di PMK-nya ya, kalau kalau kita sudah download PMK-nya, lampiran PMK-nya, itu lumayan berkurang banyak gitu. Contohnya kalau nggak salah di PPh pasal 21, perusahaan-perusahaan yang boleh mendapatkan insentif PPh pasal 21 itu berkurang dari yang sekitar 1000-an berkurang menjadi sekitar 200 atau 100 gitu. Jadi lumayan besar gitu kriteria itu gitu. Kemudian ada juga WP PP23. Ini biasanya kita sebutnya WP UMKM ya. Jadi pajak UMKM itu masih dapat keringanan. Jadi UMKM tidak perlu membayar pajak sampai dengan Desember gitu. Intinya diskon bayar pajak lah gitu. Jadi dia tidak perlu membayar pajak sampai nanti Desember 2021 gitu. Jadi free. Cuman ya nanti ada syarat dan ketentuannya seperti apa. Kemudian ada juga WP jasa konstruksi ya, P3 TGAI ini terkait dengan kalau apa ya, irigasi kalau nggak salah, irigasi dan saluran irigasi lah gitu. Jadi khusus terkait jasa konstruksi yang terkait dengan irigasi ini gitu. Selain itu, selain yang terkait dengan P3 ini, P3 TGAI ini itu nggak bisa gitu. Jadi misalkan katakanlah saya punya perusahaan jasa konstruksi gitu. Kemudian jasa konstruksinya itu membangun katakanlah sebuah bangunan, jalan, jembatan yang tidak terkait dengan P3 ini. Maka otomatis ya dia nggak bisa mendapatkan insentif ini gitu. Jadi walaupun dia bergeraknya di bidang jasa konstruksi, kita lihat dulu jasa konstruksinya ini bergerak di bidang apa gitu. Jadi itu yang pokok itu masih sama sih dengan yang lama. Dan ini ada kata-kata dan ya, artinya tidak atau gitu. Jadi tidak bisa memilih gitu. Dan berarti tidak termasuk WP, KITE dan KB gitu. KITE ini kawasan impor tujuan ekspor, kemudian KB ini kawasan berikat ya gitu. Jadi tidak bisa lagi nih perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan berikat mendapatkan insentif ini gitu. Tadi ya mungkin sudah ada kajiannya, mungkin sudah ada analisa dampaknya juga kenapa WP KITE ini dan KB ini kawasan berikat ini tidak ada lagi insentifnya gitu. Mungkin saya nggak tahu apakah mungkin memang sebagian besar mungkin perusahaannya sudah bisa jalan dan sebagainya gitu. Cuman yang jelas kalau dari PMK 82 ini wajib pajak yang bergerak atau yang ada di kawasan impor tujuan ekspor dan juga kawasan berikat, dia tidak bisa lagi menggunakan insentif ini. Kemudian tambahan ketentuannya adalah ketentuan untuk pemberi kerja dan atau WP yang memanfaatkan harus menyampaikan kembali. Jadi tidak bisa otomatis langsung diperpanjang enggak gitu. Jadi harus menyampaikan kembali pemberitahuan ataupun permohonan gitu. Jadi caranya masih sama, cuman dia harus memberitahukan kembali gitu. Dia harus membuat laporan realisasi kembali misalkan. Jadi kalau yang kita mungkin awal tahun ini mengajukan
insentif PPh pasal 21, kemudian pengurangan PPh pasal 25, UMKM gitu, maka mulai bulan Juli ini, masa Juli ini, itu harus ajukan lagi gitu. Harus ajukan lagi permohonannya, harus ajukan lagi laporan realisasinya, dan seterusnya. Gitu. Jadi harus ajukan ulang. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ketentuan untuk jangka waktu pemberitahuan khusus untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dan PPh pasal 25 pengurangan itu untuk masa Juli ini, masa Juli itu paling lambat nanti disampaikannya di tanggal 15 Agustus 2021. Gitu. Jadi misalkan kita punya perusahaan, kita punya perusahaan, katakanlah ada sekitar 50 pekerja, 50 karyawan, dan itu semuanya katakanlah di bawah 200 juta misalkan. Seluruh pegawainya di bawah 200 juta. Dan kita ikut masuk nih, masih masuk ke dalam KLU yang ada di PMK 882 ini. Jadi secara administrasi kita masih masuk untuk mendapatkan insentif PPh pasal 21. Maka nanti di masa Juli, kalau masa Juni kan masih ikut PMK yang lama ya, jadi kita cukup lapor aja laporan realisasinya. Tapi untuk masa Juli ini, masa Juli 2021 ini, nanti harus ajukan lagi, paling lambat adalah tanggal 15 Agustus nanti gitu. Jadi kalau mau ajukan sekarang juga udah bisa gitu. Ajukan sekarang udah bisa, cuman ya tadi ya tetap mengacunya di PMK 9 gitu. Jadi perusahaannya ada berapa karyawan. Dari karyawan itu gajinya berapa sih yang rutin gitu. Yang rutin berapa? Kan batasannya adalah tidak sampai 200 juta ya brutonya. Gitu. Sama juga dengan PPh pasal 25. Pengurangan 50%. Gitu. Jadi tetap harus diajukan, maksimal adalah 15 Agustus bulan depan ya berarti. Kemudian yang ketiga, ada relaksasi penyampaian pembetulan laporan realisasi. Saya tekankan di sini pembetulan. Jadi kalau yang sebelumnya belum lapor, maka dianggap itu tidak mengajukan gitu. Dianggap tidak memanfaatkan gitu. Jadi di sini kata-katanya adalah pembetulan gitu. Jadi misalkan katakanlah sebelumnya sudah pernah lapor, sudah laporan realisasi, kemudian ternyata ada kesalahan data misalkan. Oh, ternyata ada data pegawai yang belum dicantumkan misalkan. Oh, ternyata omset saya berubah misalkan. Maka itu masih boleh ajukan pembetulan laporan realisasinya itu maksimal adalah 31 Oktober 2021. Jadi ini terkait dengan pembetulannya ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, Pak, bulan Juni kemarin atau selama Januari sampai Juni kemarin saya belum lapor nih, saya belum lapor laporan realisasi untuk UMKM. Masih bisa nggak? Untuk Januari sampai Juni nggak bisa karena sudah selesai gitu, sudah melewati batas waktu penyampaian. Hanya bisa nanti ya ikut yang istilahnya gelombang yang kedua ini gitu, dari Juli sampai Desember nanti gitu. Jadi di sini di state-nya adalah penyampaian pembetulan, bukan penyampaian laporan realisasi. Gitu. Jadi itu kurang lebih pokok-pokok perubahan terkait dengan PMK 82 ini. Oke, kita lanjut. Ini kurang lebih matriks perubahannya ya. Matriks perubahannya tadi kalau di PPh pasal 21 DPMK yang lama itu ada sekitar apa? Di sini masih mungkin untuk yang ini masih sama ternyata. Pasal 21 ada sekitar 1.189 KLU. Itu masih sama dengan DPMK 82, hanya sekarang dikurangi tadi ya. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang WP Kite dan KB, kawasan berikat itu tidak bisa lagi mendapatkan insentif ini. Kemudian kayak PPh pasal 22 impor, misalkan 22 impor yang sebelumnya itu 730 KLU sekarang turun menjadi 132 KLU gitu. Jadi dari 700 menjadi 100 aja gitu. Kemudian pengurangan angsuran pasal 25 juga sama. Jadi perusahaan-perusahaan yang dulu mendapatkan insentif ini pasal 25 pengurangan sekarang dulu sekitar 1018 KLU sekarang turun lagi menjadi 200
216 gitu. 216 dan tidak termasuk tadi ya, tidak termasuk WP, KIT dan kawasan berikat. Ada juga di PPN itu pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat ya. Restitusi dipercepat itu yang nilainya masih sama. Jadi kalau restitusinya itu di bawah 5 miliar itu boleh mendapatkan insentif PPN dipercepat gitu. Yang awalnya itu 725 sekarang hanya menjadi 132 gitu. Jadi tapi ini khusus PKP yang beresiko rendah ya, beresiko rendah, kemudian menyampaikan PPN-nya tepat waktu dan sebagainya gitu. Terkait pengembalian pendahuluan ini. Gitu. Jadi kurang lebih ini adalah matriksnya, matriks perubahannya yang ada di PMK 9 dan juga PMK 82 gitu. Jadi kurang lebih ini hampir sama sebenarnya. Cuman ya tadi ya, ada pengurangan clue dan KIT dan kawasan berikat itu tidak lagi diberikan. Oke, berikutnya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu, tapi mungkin akan sekilas aja, karena toh juga mungkin sebagian di sini juga mungkin sudah pernah memanfaatkan ini. Jadi yang pertama adalah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah. Ini untuk pegawai yang penghasilan brutonya itu tidak lebih dari 200 juta setahun. Disetahunkan itu tidak lebih dari 200 juta. Oke, kita bahas ini seperti biasa ya, jadi masih sama dengan yang ada di PMK 9-nya, pegawai dengan kriteria tadi ya. Jadi kita lihat dulu perusahaannya. Jadi kita tidak lihat dulu pegawainya, tapi kita lihat dulu perusahaannya atau pemberi kerjanya. Kira-kira clue-nya masuk nggak? Jadi kita matchingkan dulu nih data clue-nya. Oh, clue-nya masuk. Oke. Kalau gitu berarti dari clue-nya baru kita masuk ke pegawainya. Bapak punya NPWP nggak? Oh, punya. Kemudian Bapak penghasilannya berapa? Oh, ternyata setahun masih di bawah 200 juta. Oke, silakan Bapak dapat. Di screening lagi, pegawai yang kedua. Oh, Bapak punya NPWP nggak? Oh, punya. Di atas 200 juta nggak? Oh, nggak. Dapat gitu. Oh, Bapak punya nggak NPWP? Oh, nggak punya gitu. Penghasilannya berapa? Oh, di bawah PTKP. Ya nggak dapat, tapi juga nggak dipotong pajak juga kan, jadi nggak masalah gitu. Jadi di screening seperti itu gitu. Oh, misalkan punya NPWP, penghasilan brutonya berapa gitu. 250 juta misalkan. Oh, maaf nggak bisa gitu. 210 juta atau 200 lebih 1 juta misalkan. Ya maaf, itu nggak bisa gitu. Karena dan ini yang menjadi state adalah itu adalah penghasilan yang bersifat teratur ya gitu. Jadi di sini ada kata-kata yang bersifat teratur gitu. Jadi nah, yang teratur itu seperti apa? Teratur itu contohnya kayak gaji, tunjangan, uang makan, itu teratur gitu. Yang tidak teratur itu contohnya kalau kita dapat THR, kita dapat bonus, itu tidak ditambahkan di sini gitu. Jadi kalau misalkan total take home pay kita setahun itu 250 juta, tapi itu sudah termasuk bonus dan sebagainya, ya tetap kita akan hitung ulang kira-kira penghasilan kita yang rutin berapa sih? Yang rutin dan teratur berapa sih gitu. Berarti dengan kata lain, kalau kita terima THR, kalau kita terima bonus, itu tetap dipotong PPh pasal 21 seperti biasa. Jadi ini yang terkait yang teratur saja, yang tiap bulan kita terima saja. Jadi kurang lebih seperti itu sih penjelasannya. Untuk teknis pengisiannya, untuk teknis pengajuannya itu sudah saya jelaskan di video tutorial saya yang lain ya di YouTube saya gitu. Oke, ini juga ada tambahan, ada tanda bintangnya. Clue-nya, KLU-nya, KLU perusahaan itu sesuai dengan SPT 2019 atau di data master file DJP. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata tidak sesuai, misalkan tidak sesuai datanya gitu. Katakanlah KLU-nya itu misalkan jasa konstruksi misalkan. KLU-nya jasa konstruksi, tapi sebenarnya dia manufacturing gitu. Dia manufacturing. Nah, tinggal kita minta aja perubahan data ke DJP gitu. Karena kan kalau DJP itu ada namanya perubahan data gitu. Jadi misalkan direkturnya sudah ganti, alamatnya sudah berubah, kemudian mungkin aktenya juga sudah berubah, silakan ajukan perubahan data di situ gitu. Jadi kalau ada yang mungkin sudah tidak berlaku atau salah penulisan, itu silakan ajukan aja perubahan datanya.
Nah, di masa PPKM gini, bisa nggak lewat online? Bisa, bisa gitu. Jadi tinggal kita hubungin aja ke KPP-nya, Pak, bisa bisa ini nggak caranya perubahan data seperti apa? Oh, silakan silakan datanya mungkin di scan, misalkan di scan, kirim via email atau kirim via pos, jasa ekspedisi dan sebagainya. Artinya itu bisa dilakukan selama PPKM ini. Jadi kantor pajak itu tidak tutup, dia hanya tidak melayani tatap muka saja, tapi secara umum eh, apa layanannya tetap sama gitu, tetap 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 melayani gitu. Jadi pendaftaran NPWP, pelaporan, AR juga masih bekerja dan sebagainya. Gitu. Jadi nggak masalah gitu. Mau online pun sekarang sudah bisa sebenarnya. Oke, ini terkait dengan PMK, PPA pasal 21 tadi ya. Gitu. Jadi ini poin-poinnya. Kemudian ini tadi kalau ada perubahan data tadi ya, misalkan kalau sesuai clue, kalau memang tidak sesuai, ya silakan aja ajukan tadi perubahan datanya. Oke, ini tadi sudah. Nah ini kemudian pemberian insentif gitu. Jadi PPA pasal 21 DTP ditanggung pemerintah itu harus dibayarkan secara tunai ke pemberi kerja kepada pegawainya. Jadi misalkan saya dapat nih insentif gitu. Biasanya setiap bulan saya dipotong PPh, saya dipotong pajak katakanlah 1 juta gitu. Nah, berarti misalkan katakanlah sebulan take home pay saya misalkan 10 gitu. 10 kalau saya dipotong PPh, misalkan berarti saya terima bersihnya itu hanya 9 juta misalkan. Nah, dengan adanya insentif ini saya terima balik lagi nih. Saya terima balik lagi menjadi 10 juta tetap utuh gitu, tetap utuh. Karena yang 1 jutanya tadi itu dikembalikan gitu, dikembalikan oleh pemberi kerja gitu. Dan di sini adalah 1 juta itu tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak gitu. Jadi yang 1 juta ini dianggap penghasilan, tetap itu penghasilan, tapi tidak dipotong pajak lagi, tidak dikenakan pajak gitu. Dan nanti di SPT tahunannya, SPT tahunan karyawan di sini, kalau ternyata nanti misalkan setelah dihitung oleh perusahaan, diberikan bukti potong, ternyata oh ada kelebihan bayar nih gitu. Jadi setelah dihitung ulang di PPh pasal tahunannya di PPh. Jadi pada saat kita lapor SPT tahunan karyawan dihitung, oh kok statusnya LB gitu, karena ada kelebihan potong. Lebih bayar ini tidak bisa dikembalikan gitu. Jadi atas kelebihan potong ini itu tidak dapat dikembalikan gitu. Teknis penghitungannya ada di video tutorial saya di PPh pasal 21 untuk masa Desember gitu. Dan ini diberikan sampai nanti ya, sampai nanti masa Juli ini sampai nanti Desember, masa Desember gitu. Ini terkait PPh pasal 21. Oke, berikutnya ini pemanfaatannya ya ini caranya tetap sama ya. Jadi kita masuk ke DJP online, kemudian nanti masukkan ke KSWP, pilih yang PMK 82 gitu. Ini untuk masalah kalau kalau dari sisi dokumen manualnya aja, tapi penyampaian penyampaian pemberitahuannya tetap melalui DJP online atau melalui situs pajak ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini juga pemberi kerja itu harus menyampaikan tadi ya laporan realisasinya tiap bulan gitu. Jadi maksimal tanggal 20 dia harus laporkan realisasinya gitu. Karena kalau enggak maka dianggap dia tidak memanfaatkan itu. Dan di sini pemberi kerja membuat SSP atau kode billing dibubuhi cap atau tulisan PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah gitu. Oke. Kemudian ini juga ini ya nama pegawai, NPWP, penghasilan brutonya berapa, PP yang dipotong berapa gitu. Oke. Ini masih sama dengan PMK yang 9-nya, jadi nggak masalah kalau ini. Oh, ini tadi maksimal 20 bulan berikutnya, dan jika tidak lapor, maka di sini dianggap tidak memanfaatkan gitu. Atau bahkan melebihi gitu. Jadi sudah lapor tapi melebihi batas waktu. Melebihi batas waktu. Dan ingat ya,
Di sini di state tanggal 20 gitu. Jadi saya nggak melihat adanya tanggal 20 itu, kan kalau selama ini kalau kita lapor SPT itu kan ada tambahan kalau tanggal 20-nya itu hari libur ke hari kerja berikutnya gitu kan. Nah, untuk insentif ini dia tidak ada kalau nggak salah gitu. Setahu saya tidak ada pengecualian walaupun dia hari libur. Jadi tetap di tanggal 20 itu. Toh juga sekarang sudah online ya, jadi nggak masalah sebenarnya gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan sudah di tanggal 21 ternyata belum lapor, maka itu dianggap tidak memanfaatkan. Artinya apa? DJP boleh menagih kembali gitu. DJP bisa menagih kembali, oh ini harusnya Anda setor pasal 21 nih, kok nggak bisa dilakukan, kok nggak Anda setor gitu. Konsekuensinya itu. Oke. Nah, kita masuk ke PPh UMKM sekarang, PPh ditanggung pemerintah. Ini juga mungkin sebagian dari kita, pelaku UMKM ini mungkin sudah banyak yang memanfaatkan ini. Aturannya masih sama, dan di sini UMKM itu tidak mengacu ke clue gitu. Jadi tidak ada pengaruh clue-nya mau dihapus berapapun itu nggak ada pengaruh. Kenapa? Karena di UMKM ini dia mengacunya di aturan PP 23. PP 23 tahun 2018 gitu. Jadi selama dia punya usaha UMKM, omsetnya di bawah 4,8 miliar, dia berhak mendapatkan itu. Dia berhak mendapatkan insentif ini. Jadi mau clue-nya itu apa, nggak ada pengaruh sebenarnya. Dari sistem nggak ada pengaruh sebenarnya itu. Jadi state-nya itu ada di PP 23. Jadi sepanjang kita punya usaha UMKM di bawah 4,8 maka boleh ambil insentif ini. Dan sama harus laporan realisasi. Jadi syaratnya cukup laporkan laporan realisasinya tiap bulan, maksimal tanggal 20 gitu. Syaratnya cuma itu aja gitu. Sama kalau nggak lapor gimana? Maka dianggap tidak memanfaatkan gitu. DJP bisa narik kembali. Oh, Anda harusnya lapor nih. Kok nggak lapor gitu? Ya udah kita tarik kembali nih uangnya gitu. Yang harusnya itu diberikan insentif itu misalkan omsetnya 100 juta. PPN-nya apa? PPh-nya berapa gitu? 100 kali setengah persen gitu. Oke. Oke, itu sebentar. Oke, ini sebentar, ini lowbat. Saya pause dulu sebentar ya. Silakan sambil ini nanti ada pertanyaan silakan di kolom chat aja. Oke, sudah. Oke, kita lanjutkan. Tadi ya terkait tentang masih PPh pasal UMKM sekarang, PPh UMKM final. Oke, ini tadi harus laporkan realisasinya. Kemudian di sini dan yang didapatkan apa? Dia tidak perlu menyetor PPh pasal 2 PPh final setengah persen gitu. Jadi free istilahnya. Jadi tidak perlu membayar pajak lagi sampai nanti Desember 2021 ini gitu. Itu kurang lebih insentif yang bisa diberikan. Kemudian di sini
Oke, nah ini terkait dengan pemotong atau pemungut gitu. Mungkin mungkin banyak yang ini juga kan kalau biasanya kalau di laporan realisasinya itu kan ada dua sheet ya, pemotong atau setor sendiri gitu. Nah, pemotong atau pemungut ini fungsinya adalah kalau misalkan kita punya rekanan gitu, katakanlah UMKM gitu ya, bengkel misalkan bengkel kan biasanya kadang-kadang ada rekanan nih gitu dengan dinas pemerintah atau mungkin dengan perusahaan dan sebagainya gitu. Nah, artinya biasanya mereka akan memotong entah itu PPh pasal 22, entah itu PPh pasal 23 gitu terkait dengan jasa atau pembelian barang. Nah, biasanya mereka akan memotong pajak sendiri gitu. Sementara kita juga ada bayar pajak sendiri kan gitu. Jadi sebenarnya dibutuhkan adanya surat keterangan ini gitu. Jadi surat keterangan ini dibutuhkan ketika kalau misalkan kita ada transaksi dengan pemotong gitu. Contohnya tadi, katakanlah saya punya bengkel, kemudian saya dapat transaksi dengan Polri misalkan, dengan Polri servis mobil dinasnya gitu. Nah, otomatis kan mereka harusnya akan memotong PPh pasal 22 nih. Sorry, PPh pasal 23 terkait jasa perawatan, kemudian mungkin ada spare part yang diganti dan sebagainya. Nah, nanti akan dipotong PPh pasal 22, 23 gitu. Sementara, Pak, saya jangan dipotong dong gitu. Saya sudah setor sendiri nih 1,5% gitu. Nah, biar tidak dipotong dua kali, jadi biar biar dia cukup membayar sendiri yang 0,5%, maka dibutuhkan namanya surat keterangan ini gitu. Kalau dulu namanya surat keterangan bebas SKB, cuman kalau sekarang kita nyebutnya surat keterangan aja, surat keterangan. Nah, ini pada saat pengajuan itu biasanya akan diberikan langsung gitu. Jadi nanti ketika misalkan, Pak, saya punya surat keterangan nih, ini loh surat keterangan, nanti akan dikonfirmasi sama pemotongnya. Oh, oke, silakan Polres atau polisi tadi ya, Poli tadi akan mengecek di rumah dokumen biasanya, oh ternyata memang benar valid, konfirmasi surat keterangan ini valid. Gitu. Artinya mereka tidak perlu lagi memotong PPh pasal 22 ataupun 23. Jadi fungsi surat keterangan ini adalah itu. Jadi biar mereka tidak dipotong dua kali. Nah, kalau sudah terlanjur dipotong gimana gitu? Ada beberapa yang mungkin bisa dipindah bukukan atau ya itu bisa dikreditkan sebenarnya gitu. Cuman kalau kita kreditkan ya balik lagi ke aturan umum hampir pasti akan lebih bayar. Nanti akan istilahnya akan lebih rumit lagi lah gitu pengurusannya gitu. Kalau sampai lebih bayar, kalau dan sebagainya. Jadi usahakan kita ajukan surat keterangan ini. Surat keterangan kalau sudah ini tinggal kita fotokopi aja, kemudian tinggal kita berikan ke rekan-rekan kita. Nanti otomatis harusnya itu sudah tidak perlu lagi dipotong pasal 22, pasal 23 atau yang sejenisnya. Oke. Kemudian lanjut. Ini laporan realisasinya, ini masih sama ya, laporan realisasinya nanti tinggal di video tutorial saya di YouTube itu ada, jadi cara mendapatkan insentif, jadi laporan e-reporting COVID-19, kemudian silakan klik tambah di situ, kemudian kita isi gitu. Ada cara pengisiannya juga gitu. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk yang UMKM. Terus ini juga ya, jangan lupa laporan realisasi disampaikan paling lambat ya, paling lambat. Jadi seringkali kita ini mungkin apa ya, terbiasa dengan kata-kata itu sampai lupa gitu, bahwa paling lambat itu bisa dilakukan sebelumnya gitu, nggak di hari itu gitu. Jadi kalau sudah ada kata-kata paling lambat ya udah hari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu sudah bisa dilaporkan. Jangan sampai mepet-mepet karena bisa jadi mungkin pas lagi servernya lagi down atau apa gitu kan, jadi repot lagi kita. Jadi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dan tadi juga sama, kalau dia tidak menyampaikan laporannya, maka dianggap tidak memanfaatkan. Gitu. Artinya DJP bisa menagih kembali mungkin dengan STP, mungkin dengan penelitian, mungkin dengan pemeriksaan dan sebagainya. Gitu. Artinya itu bisa ditagih kembali uangnya. Gitu. Oke, ini tata caranya aja, login ke e-reporting ya, ke e-reporting COVID. Kemudian nanti tinggal kita pilih aja. Kalau sekarang berarti PPh final
DTP itu PMK yang terbaru, PMK 82. Kalau nggak salah sudah ada ya, jadi mungkin nanti bisa dicek sendiri di laman DJP-nya, laman di akun DJP kita ya, akun DJP kita. Silakan pilih di menu KSPP atau e-reporting gitu, silakan dicek, harusnya sudah ada PMK 82 ini gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi kita kalau ini mau lapor ya, mau lapor, isi kode keamanan, kemudian nanti download dulu laporan realisasinya. Dan ini Excel-nya juga ada penamaannya ya, jadi jangan asal penamaan gitu, karena sudah ada format Excel-nya ini sudah ada kriteria penamaan. Kalau nggak salah NPWP, kemudian masa pajak, tahun pajak, dan seterusnya. Sudah ada detailnya. Kemudian jangan lupa untuk validasi terlebih dahulu. Validasi ini untuk memastikan bahwa apa yang kita isi itu sudah benar. Jadi kita klik validasi, makronya berjalan, validasi, baru kita upload. Gitu. Jadi pastikan datanya valid, baru nanti kita upload datanya. Kemudian ini adalah PPh final jasa konstruksi yang ditanggung oleh pemerintah. Tadi ya, ini terkait dengan jasa konstruksi, tapi terbatas pada ini program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Jadi hanya terbatas pada ini saja. Jadi kalau yang jasa konstruksi terhadap jembatan, jalan tol, itu nggak dapat ini, nggak dapat insentif ini. Jadi di sini wajib pajak penerimanya adalah perkumpulan petani pemakai air, kemudian gabungan perkumpulan petani pemakai air, dan induk perkumpulan petani pemakai air. Gitu. Jadi atas pelaksanaan ini jasa konstruksinya itu diberikan insentif. Normalnya jasa konstruksi itu kan dipotongnya tergantung tergantung kualifikasinya ya. Kalau pelaksana ada yang 2%, 3%, 4%. Kalau perencanaan sama pengawasan ada yang 4% dan 6%. Cuman kalau ini dia semuanya dipotongnya adalah 0% gitu. Tapi tadi balik lagi ini terkait dengan program percepatan tata guna air irigasi aja gitu. Oke. Ini tadi masih sama Januari sampai Desember gitu. Januari sampai Desember. Kemudian PPh finalnya ini ditanggung oleh pemerintah, tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak gitu. Jadi atas penghasilan ini itu menjadi tidak dikenakan pajak gitu. Jadi ya nanti pada saat pelaporan SPT-nya gimana? Pelaporan SPT-nya tinggal kita masukkan aja di kolom bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak gitu. Jadi bukan lagi di PPh final, tapi ke penghasilan yang tidak terkait yang tidak dikenakan pajak. Ini pelaporannya. Yang melaporkan siapa? Yang melaporkan adalah pemotongnya di sini, bukan penerimanya ya. Jadi yang melaporkan adalah pemotongnya. Gitu. Jadi yang memotong adalah yang melaporkan pelaporannya, bukan yang dipotong. Oke, ini juga masih sama, tanggal 20 bulan berikutnya, kemudian tidak menyampaikan laporan realisasi, maka dianggap dia tidak memanfaatkan insentif ini. Kemudian pembetulan itu masih bisa paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas pelaporan gitu. Jadi pembetulannya itu misalkan masa Juli ini misalkan harusnya kan paling lambat tanggal 20 pelaporannya dilaporkan tanggal 20, dibetulkannya paling lambat adalah akhir bulan Agustus gitu, akhir bulan Agustus. Oke, kemudian yang nomor 3 ya, 4 pembebasan PPh 22 impor ini masih sama, cuman tadi ya ada pengurangan KLU tadi dari yang awalnya 700 kalau nggak salah menjadi hanya 100 aja. Gitu. Dan ini penerimanya adalah hanya terbatas pada clue saja sekarang, bukan kite, bukan kawasan berikat gitu. Dan harus mengajukan SKB di sini, surat keterangan bebas untuk mendapatkan pembebasan pemungutan PPh 22 impor ini gitu. Dan biasanya kan berlakunya SKB itu pada saat tanggal SKB itu baru berlaku gitu. Cuman mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalkan kita sudah terlanjur nih impor barang sementara SKB-nya belum ada gitu. Ya udah berarti mungkin bisa jadi
solusinya adalah bisa dipindah bukukan kalau memang itu bisa sesuai aturan, atau yang kedua dikreditkan gitu, dikreditkan di SPT tahunannya gitu. Jadi ada dua cara ya. Bisa dipindah bukukan kalau memang ada teknis itu, bisa memang diperbolehkan untuk dipindah bukukan, atau cara yang kedua silakan dikreditkan di SPT tahunan gitu. Karena kan pasal 22 impor ini kan termasuk ke dalam jenis pajak yang bisa dikreditkan. Termasuk pasal 21, 22, 23 itu bisa dikreditkan. Pengajuannya ini masih sama lewat DJP online juga atau lewat pajak.go.id ya di sini. Kemudian SKB berlaku yang berdasarkan PMK 9 itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Jadi kalau nggak salah juga sekarang sudah bisa ajukan SKB. Jadi sudah bisa diterbitkan sekarang. Dan ini pembebasan berlaku sejak SKB terbit sampai dengan 31 Desember. Jadi cukup sekali aja. Jadi pengajuannya itu SKB-nya cukup sekali aja, kemudian baru nanti SKB ini berlakunya sampai dengan akhir tahun atau sampai dengan PMK 82 ini PMK 82 ini ya, PMK 82 ini berlaku. Oke, tetap sama, harus ada laporan realisasinya. Jadi setiap insentif ini harus ada laporan realisasinya ya, maksimal tanggal 20. Kemudian berikutnya ini ada pengurangan PPh pasal 25 sebesar 50%. Oke, ini masih sama, tergantung clue juga. Cuman tadi ya ada pengurangan dari yang 1.000 menjadi sekitar 200-an tadi. Gitu. Oke, sesuai dengan clue. Ini penyampaiannya jadi harus disampaikan dulu ke DJP seperti biasa lewat DJP online, lewat menu KSWP ya. Jadi silakan dicek menu KSWP-nya, konfirmasi status wajib pajak, kemudian nanti silakan pilih pengurangan PPh pasal 25 sesuai dengan PMK 82 gitu. Oke, ini masih sama, Juli sampai Desember harus tiap bulan juga harus laporan realisasinya. Kemudian yang terakhir itu tentang pengembalian pendahuluan PKP beresiko rendah untuk restitusi maksimal 5 miliar. Normalnya kalau sekarang aturan restitusi dipercepat itu kan 1 miliar ya. Kalau 1 miliar itu untuk PPN. Nah, khusus untuk COVID ini dinaikkan batasannya menjadi 5 miliar. Oke. Penerima insentifnya apa? Khusus PKP yang beresiko rendah gitu. Beresiko rendah itu apa biasanya? Jadi misalkan ya PKP-nya dia tidak lapor tepat waktu, kemudian tidak kena sanksi, tidak pernah diterbitkan STP dan sebagainya. Gitu. Jadi clue-nya juga masih memenuhi. Jadi clue KLU-nya itu masih memenuhi tadi, kemudian restitusinya di bawah 5 miliar dan memilih pengembalian pendahuluan. Jadi pada saat kita lapor PPN itu kan ada kita disuruh centang ya gitu. Apakah direstitusi ataukah dikompensasi. Kalau kita pilih restitusi, silakan pilih yang restitusi sesuai dengan pasal 944C gitu. Terkait dengan pengembalian pendahuluan ini. Oke. Ini juga sama untuk masa Juli sampai dengan Desember gitu. Ini untuk masa ya, masa Desember. Artinya nanti bisa disampaikannya paling lambat tanggal 31 Januari 2022. Oke, ini tambahannya adalah PKP beresiko rendah itu berdasarkan kriteria tertentu meliputi PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan gitu. Jadi tidak ada yang namanya permohonan PKP beresiko rendah, tidak ada itu. Kemudian tidak pernah menerbitkan secara jabatan juga. Kemudian KLU-nya kode KLU sesuai dengan yang ada di master file gitu. Jadi tidak ada persyaratan sebenarnya. Jadi tinggal
Tinggal kalau PMK-nya itu, restitusinya di bawah 5 miliar, maka boleh. Gitu. Plus KLU-nya tadi ya, kita cek KLU-nya. Gitu. Dan ini PKP harus menyampaikan SPT tahunan 2019 kalau memang dia sudah wajib lapor. Kalau ternyata belum, ya sudah. SPT tahunan itu tidak wajib. Gitu. Kemudian ini tadi aturan peralihannya, itu tadi ya, untuk pasal 21 DTP, pasal 25, itu untuk pengajuannya maksimal adalah 15 Agustus untuk masa Juli ini. Kemudian tadi pembetulan laporan realisasi yang sudah-sudah, yang sebelum-sebelumnya, itu maksimal diterima itu tanggal 31 Oktober. Untuk pembetulan, bukan untuk laporan realisasinya. Gitu. Jadi kalau yang bulan-bulan sebelumnya nggak pernah laporan realisasi, ya sudah siap-siap ditagih nanti mungkin gitu. Karena itu dianggap tidak menyampaikan. Oke, kemudian ini insentif, minta tadi ya, login, kemudian pilih KSWP tadi, kemudian silakan pilih sesuai dengan insentifnya mau yang mana gitu. Apakah pasal 21, 25 ataukah 22 impor tadi. Jadi kita pilihnya yang KSWP ya. Jadi harus login dulu ke DJP, kemudian nanti pilihnya yang KSWP ini. Laporan realisasinya itu ada di e-reporting. Gitu. Kalau ternyata belum ada menu ini, maka silakan aktivasi dulu di menu profil ya. Di menu profil, kemudian pilih fitur layanan. Gitu. Oke. Ini juga sama tadi ya. Ini laporan realisasinya. Sekarang pilihnya yang e-reporting ini. Oke, kemudian ada juga ini mungkin nggak terlalu dibahas. Yang terakhir adalah PMK 83. 83 terkait fasilitas pajak gitu. Nah, apa saja sih kira-kira fasilitasnya? Ini adalah jadi pemberlakuan fasilitas itu sesuai dengan PMK 239 ya, 239 dan juga PP 29 ini. Artinya adalah di sini pengurangan sebesar 30% di sini. Jadi diperpanjang sampai dengan 31 Desember juga. Untuk yang pertama adalah tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak produsen alat kesehatan, misalkan kayak hand sanitizer, masker KN95, KF94 gitu yang terkait dengan COVID ini, itu boleh berkurang penghasilan netonya sebesar 30% dari biayanya. Jadi dikurangi nih penghasilan netonya, dikurangi 30% dari total biayanya. Gitu. Itu sampai dengan Desember. Kemudian yang kedua adalah sumbangan. Selama ini kalau kita mengacu ke Undang-Undang KUP, sumbangan itu kan tidak boleh jadi biaya. Gitu. Jadi harus dikoreksi selama ini sumbangan. Kecuali sumbangan yang bersifat bencana nasional itu boleh. Gitu. Bencana nasional itu boleh jadi itu boleh istilahnya deductible expense ya kalau dalam koreksi fiskal. Nah, untuk yang ini sumbangan ini yang sifatnya misalkan kita nyumbangnya ke BNP penanggulangan COVID misalkan, baik itu di daerah ataupun nasional yang sifatnya resmi, itu boleh sumbangan ini jadi pengurang pendapatan kita gitu. Jadi boleh dikurangkan sebagai biaya gitu. Kemudian pengenaan tarif PPh pasal final sebesar 0% untuk insentif tenaga kesehatan. Kita tahu ya, mungkin ada saudaranya yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan sebagainya. Itu kan dapat insentif. Saya nggak tahu nilainya berapa dan nggak tahu berapa prosesnya gimana, cuman atas insentif yang diberikan itu dipotong pajaknya adalah 0%. Jadi tidak dipotong potongan pajaknya 0%. Harusnya kalau normal, kalau kita bicara insentif, dapat honor, dapat tambahan penghasilan, bonus, itu kan biasanya dipotongnya pasal 21 ya, kalau orang pribadi. Nah, sekarang enggak. Sekarang dipotongnya adalah 0%. Khusus untuk ini ya, khusus untuk tenaga kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah pengenaan tarif PPh pasal sama 0% juga atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian penggunaan harta. Contohnya gini, katakanlah sebuah misalkan
pemerintah gitu, isoman gitu, menyewa sebuah hotel untuk isolasi mandiri gitu. Jadi pemerintah, misalkan Pemprov atau Pemda ya, Pemda menyewa sebuah hotel di Jakarta misalkan untuk isolasi mandiri. Normalnya itu kan sewa hotel ya, sewa sewa tanah dan bangunan gitu. Harusnya kenanya PPA final 10% sewa. Tapi atas ini karena ini terkait penanganan COVID itu menjadi 0%. Sama juga misalkan sewa alat kesehatan, misalkan rumah sakit menyewa eh, katakanlah apa ventilator misalkan atau tabung tabung oksigen dan sebagainya. Normalnya itu kan nanti akan dipotong pasal 22, sorry, PPA pasal 23. Nah, dalam kasus ini itu tidak lagi dipotong pasal 23 gitu. Jadi tarifnya adalah 0% juga dan ini sifatnya final juga. Dan ini diperpanjang ya dari Januari sampai Desember 2021. Jadi sudah ada kemarin perpanjangannya, kemudian diperpanjang lagi sampai nanti Desember 2021. Jadi kurang lebih ini inti dari PMK 83 gitu. Jadi terkait dengan fasilitas PPH gitu. PPH terhadap produsen alat kesehatan, sumbangan yang kita berikan, kemudian insentif tenaga kesehatan dan juga kompensasi eh, terkait dengan penggunaan harta ataupun tanah dan bangunan. Oke, demikian mungkin apa ya yang bisa saya sampaikan ya gitu. Setelah ini kita coba diskusi aja gitu, kita coba ngobrol-ngobrol aja. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mungkin sudah ada jawabannya juga silakan bisa di-sharing atau kasus-kasus yang realnya seperti apa. Oke, dari saya terima kasih atas waktunya dan sekali lagi ya, apa yang saya sampaikan ini tidak mewakili instansi DJP gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah murni pendapat pribadi saya gitu. Oke, terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya. Dari mungkin, atau mungkin silakan mau disampaikan langsung juga boleh. Ini yang pertama nanti materinya bisa di-share. eh Nanti akan saya share di sini lewat chat gitu. Silakan akan saya share dulu sebentar. Sama mungkin ya kalau yang di DJP juga kayaknya di situsnya DJP mungkin sudah ada ya. Oke, ini saya share lewat chat aja ya ininya. Silakan nanti bisa di-download. Saya share PDF-nya aja karena eh, yang diperbolehkan kayaknya PDF yang boleh di-share, bukan PPT-nya. Oke, kita coba yang pertama tadi dari Bapak Suwandi. Oke, ini terkait, mungkin agak out of topic ya, terkait ingin bertanya pajak masukan yang sudah dikreditkan, tapi di beberapa bulan berikutnya ternyata dari supplier melakukan revisi faktur pajak tersebut. Pertanyaannya, apakah kita harus melakukan kredit ulang? Jika iya, apakah mungkin jika jangka waktu supplier tersebut sudah lebih dari 3 bulan? Oke, pajak masukan secara umum kita balik lagi ke aturan umum ya. Aturan umum pajak masukan itu adalah pajak pajak masukan adalah pajak yang kita terima pada saat kita membeli sebuah barang gitu, sebuah barang gitu. Nah, kalau misalkan ternyata ada perubahan dan itu sudah kita laporkan ya tinggal kita lakukan pembetulan gitu. Lakukan pembetulan. Jadi misal kita dapat dapat pajak masukan bulan Januari gitu. Kemudian sekarang sudah bulan Juli. Otomatis eh, sudah otomatis kan pada saat pembetulan kan itu berarti kita harus harus eh, betulkan lagi SPT kita di masa untuk masa Januari itu gitu. Jadi nggak masalah gitu. Walaupun kita terimanya baru
baru bulan ini gitu. Yang nggak bisa adalah pajak masukan bulan Januari kita kreditkan di masa Juli ini, itu udah nggak bisa. Kenapa? Karena sudah melewati batas waktu 3 bulan setelahnya. Karena kan pajak masukan itu bisa dikreditkan untuk masa Januari atau untuk 3 masa setelahnya. Berarti masa Februari, Maret, April maksimal. Maksimal April berarti bulan apa? Kalau masa April berarti kan maksimal masa bulan Juni ya, bulan Juni gitu. Tapi kalau ternyata sudah lewat, ya pembetulan aja di masa Januari nanti. Pasti akan ada perubahan nanti nilai-nilainya, pasti akan ada problem. Jadi bisa jadi akan kurang bayar, akan lebih bayar dan sebagainya. Jadi tinggal kita kompensasi aja ke masa berikutnya atau ke masa di mana kita belum lapor SPT gitu. Secara teknis itu bisa gitu. Oke. Kemudian dari Ibu apa Bapak ya? Ibu Desri Eko Winasi. Jika usaha kami UMKM klunya masuk dapat insentif dan sebelumnya kami belum pernah memanfaatkan insentif tersebut, jika mulai dari masa Juli nanti kami akan mulai memanfaatkan insentif, apakah perlu pengajuan suket terlebih dahulu? Oh, ini tadi ya. Jadi untuk Januari sampai Juni kemarin ternyata ibu ini belum pernah mengajukan nih. Dia mau mencoba untuk mengajukan ini gitu. Mengajukan bulan Juli. Apakah perlu mengajukan? Iya, perlu mengajukan. Suket itu tidak terkait dengan insentif ya. Jadi surat keterangan ini tidak terkait dengan insentif gitu. Yang terkait apa? Laporan realisasi gitu. Jadi ibu harus laporkan realisasi. Jadi kalau untuk masa Juli berarti nanti masa Agustus itu harus ajukan realisasi. Suket ini boleh silakan sebagai tambahan aja, tambahan untuk kalau misalkan ibu nanti ada transaksi dengan bendahara pemerintah, dengan BUMN gitu atau pemotong pajak lainnya gitu. Tapi yang harus Anda lakukan adalah mulai masa Juli ini ibu harus laporkan realisasinya tiap bulan sampai nanti masa Desember. Maksimal adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Gitu. Jadi harus ajukan dulu. Oke. Untuk dari Ibu Ira Nugria, untuk pengenaan tarif PPh pasal 0% untuk dokter gimana? Tadi ya sudah dijelaskan di PMK 83 tadi. Untuk tarif untuk dokter ini tapi ini terkait dengan insentif ya gitu, insentif COVID. Jadi kalau yang selama ini untuk seperti biasa dokter bekerja di rumah sakit biasa jadi kita terkait insentifnya ya, bukan terkait dengan penghasilan dokternya, beda. Kalau penghasilan dokter kan ada nggak ada COVID tetap ada penghasilan kan, itu tetap dikenakan PPh pasal 21. Yang dikenakan PPh 0% adalah terkait dengan insentif atas tenaga kesehatan ini gitu. Dokter mungkin dapat gitu. Misalkan katakanlah dokter menangani pasien COVID mungkin dapat insentif katakanlah sebulan misalkan berapa maaf 5 juta misalkan. Nah 5 juta ini yang tidak dikenakan pajak gitu atau pajaknya 0%. Tapi atas penghasilan rutin dia sebagai dokter yaitu tetap kena PPh pasal 21 seperti biasa. Oke, kemudian ini dari Afni mengenai insentif PPh final ya, PPh final UMKM ini berarti masa Januari sampai Desember, sedangkan untuk pendaftaran insentifnya bulan Juli. Apakah perlu melaporkan realisasi bulan Juni? Apakah perlu melaporkan realisasinya bulan Januari sampai Juni? Kalau selama ini belum pernah laporkan laporan realisasinya, maka udah nggak bisa lagi, udah close, udah nggak bisa gitu. Jadi udah nggak bisa memanfaatkan insentif ini. Karena toh juga sekarang sudah tanggal 24 ya, 24 Juli, artinya udah ditutup nih. Jadi yang Januari sampai Juni ini ya udah harus bayar gitu, harus bayar PPh final UMKM. Yang bisa dilakukan adalah untuk masa Juli sampai Desember nanti.
ajukan atau buat laporan realisasinya tiap bulan. Gitu. Oke, kemudian ini ada PMK untuk liquid oksigen. Mungkin liquid oksigen mungkin coba cek di PMK 83 ya, yang terbaru ini, apakah itu termasuk dengan apakah itu yang dimaksud dengan tambahan yang pengurang 30% itu terhadap produsen alat kesehatan ya, gitu. Mungkin bisa dicek karena di situ ada di PMK 83 sudah dijelaskan nih kira-kira alat kesehatannya itu apa saja, hand sanitizer, maskernya juga masker yang spesifik ya, ada KF94, KN95 dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah liquid oksigen ini termasuk ke dalam alat kesehatan yang diperlukan. Gitu. Oke, berikutnya di sini ada Suwandi lagi, Bapak Suwandi. Jika saya ada customer baru, sebut saja PTA, jadi di beberapa penjualan awal transaksi masuk kawasan berikat. Tapi di beberapa transaksi lain dipungut PPN seperti biasa. Penjelasannya bagaimana ya Pak? Apakah mungkin PTA bisa terkadang transaksi di kawasan berikat, kadang transaksi biasa dan dipungut PPN? Karena customer lain saya jika sudah kawasan berikat maka tidak pernah transaksi yang dipungut PPN. Kalau kawasan berikat itu kan biasanya terkait PPN-nya itu kan kita bikin fakturnya itu 07 ya, PPN tidak dipungut. Tapi kalau nggak salah ada tambahan lain nih, karena tidak semuanya memang karena ada syarat dan ketentuannya kalau nggak salah memang gitu. Mungkin akan ada bahasan tersendiri ya tentang itu. Karena setahu saya untuk kawasan berikat normalnya memang akan kita terbitnya itu adalah faktur 07 gitu, tidak dipungut. Tapi itu ada syarat dan ketentuannya. Misalkan benar barang itu diserahkan di kawasan berikat gitu, bukan sekedar dokumennya aja. Kemudian memang benar barang itu untuk diolah di sana gitu, bukan untuk dijual kembali di dalam negeri gitu ya. Karena kan fungsinya kawasan berikat ini kan barang-barang itu nantinya akan diekspor gitu. Makanya kenapa PP-nya itu tidak dipungut gitu. Kalau ternyata barang-barang itu akhirnya dijual lagi ke dalam negeri, ya harusnya itu tertuang PPN biasa gitu. Bisa jadi seperti itu kasusnya gitu. Jadi kita nggak bisa menggeneralisir semuanya 07 gitu, nggak bisa. Kemudian dari Ibu Susan, di sini PPH atas sewa tanah dan bangunan, apakah dapat insentif berdasarkan PMK 83? Harusnya dapat, Ibu. Tadi ya, misalkan katakanlah tadi kayak sewa rumah untuk isoman, sewa 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 tanah misalkan kayak untuk mohon maaf untuk pemakaman misalkan. Itu kan sewa juga misalkan atau beli misalkan Pemprov beli tanah kemudian untuk dijadikan tempat tempat pemakaman misalkan. Itu kan termasuk termasuk penggantian juga, kompensasi juga. Nah, dengan adanya PMK 83 ini, maka atas penghasilan dari sewa itu tidak lagi dipotong PPh final gitu. Tapi dipotongnya adalah 0% gitu. Harusnya harusnya boleh ya, tapi balik lagi, nggak hanya sewa tanah dan bangunan, tapi khusus untuk apa gitu. Jadi ada tambahannya, sewa tanah dan bangunan untuk penanganan COVID gitu. Jadi kalau kalau sewanya ini terkait untuk apa jualan atau untuk misalkan bisnis ya tetap kenanya PPh final biasa gitu. Tapi kalau terkait dengan penanganan COVID itu dapat PMK 83 ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Chat-chatnya mungkin sudah semuanya. Mungkin Bapak Ibu silakan di sini yang eh, langsung bertanya boleh silakan. Mungkin sekitar 5 menit lagi ya. Kita akan tutup acara ini. Nanti kedepannya semoga bisa kumpul lagi. Mungkin kita akan coba bahas bahas tema-tema yang lain nanti mungkin. Silakan Bapak Ibu di sini. Ada sekitar 17 orang berarti selain saya.
Atau yang mungkin dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang mungkin belum paham, mungkin tentang apa yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang kurang dari penyampaian saya, atau mungkin, oh salah Pak, misalkan gitu. Harusnya ini, misalkan. Oke, silakan. Gitu. Baik, sama-sama Ibu Susan. Sebagian besar dapat dapat info kelas pajak ini dari grupnya WA Pajak Mania apa dari Instagram saya ya? Oh, dari YouTube malah. Oke, ada yang dari Telegram, ada yang dari YouTube. Oke. Kemarin sempat apa? Meeting ID-nya soalnya berubah ya. Jadi saya blast lagi gitu. Oke, mungkin nanti akan kita coba kelas berikutnya deh. Kelas berikutnya mungkin ya sebulan sekali atau mungkin seminggu apa 2 minggu sekali mungkin gitu. Coba tema-tema yang lain. Oke, kalau sudah mungkin kelas ini bisa kita tutup. Kemudian ada yang juga dari WA ya. Jadi kebetulan saya juga ikut gabung di komunitas Pajak Mania. Jadi kalau misalkan eh, apa teman-teman mau ikut bergabung juga silakan. Nanti bisa hubungin kontak personnya ya, kontak person atau hubungin saya juga bisa. Nanti tinggal minta saya masuk, Mas ini tolong masukkan aja ke grup gitu. Bisa di Telegram juga ada atau ya lewat lewat live IG saya gitu. Oke, itu saja dari saya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, semoga malam minggunya ini bermanfaat ya. Gitu. Mohon maaf kalau yang selama ini atau minggunya apa malam minggunya penuh warna, tapi sekarang malah dengerin saya gitu. Oke, dari saya terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Em, Sekali lagi, silakan kalau misalkan untuk informasi lebih lanjut atau tutorialnya, itu silakan lihat di YouTube saya di Faris Sustian Bicara Pajak. Kemudian ada juga podcast, itu di Bicara Pajak Podcast di Spotify ataupun di Google Podcast ya. Kemudian untuk yang Instagram itu bicarapajak.id atau untuk akun pribadi itu ada di @farisustian. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan ataupun dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih.